Tabek pun, apa kabar semua? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan virtual ke sebuah provinsi yang sering banget disebut sebagai gerbangnya Pulau Sumatera. Tapi, ceritanya tuh jauh lebih dalam dari sekedar gerbang. Yup, kita akan kupas tuntas soal Lampung. Pasti banyak yang bertanya-tanya kan, kenapa sih Lampung, sebuah provinsi di ujung Sumatera, bisa dapat julukan sekeren itu, Indonesia kecil? Emangnya apa yang bikin provinsi ini jadi kayak miniatur negara kita? Nah, yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar ngerti kenapa julukannya bisa gitu, kita harus lihat dulu dari sisi geografisnya. Karena percayalah, posisi Lampung di peta itu benar-benar nentuin nasibnya. Coba deh perhatiin petanya. Lampung itu lokasinya strategis banget kan? Dia ada di ujung selatan Sumatera, langsung berhadapan sama Pulau Jawa, cuma dipisahin Selat Sunda. Nah, pelabuhan-pelabuhan utamanya, kayak Bakahoni dan Panjang, itu jadi pintu masuk utama dari Jawa, pulau paling padat di Indonesia, ke seluruh daratan Sumatera. Jadi ya, semua orang dan barang yang mau ke Sumatera dari Jawa, atau sebaliknya, pasti lewat sini. Ini kunci pertama buat mecahin teka-teki kita. Tapi, posisi geografis doang tuh nggak cukup buat ngejelasin semuanya. Ada faktor lain yang jauh lebih besar. Sebuah kebijakan dari masa lalu yang benar-benar mengubah wajah Lampung untuk selamanya. Kita mundur sedikit ke sejarahnya ya. Nah, lihat lini masa ini. Kalau kita lompat ke awal tahun 1900-an, setelah masa-masa perlawanan pahlawan kaya Raden Inten kedua, ada satu momen yang jadi titik baliknya. Pemerintah kolonial Belanda mulai program yang namanya transmigrasi. Intinya, mindahin penduduk dari Jawa yang super padat ke Lampung. Dan tahu nggak, program ini nggak berhenti pas kita merdeka loh. Malah pemerintah Indonesia ngelanjutin dan bahkan memperluasnya. Nah, inilah cikal bakal wajah Lampung yang kita kenal sekarang. Dan yang perlu kita garis bawahi, ini tuh bukan migrasi biasa yang terjadi alami. Sama sekali bukan. Ini adalah program pemerintah yang terencana, disengaja, dan skalanya masif. Orang-orang dari berbagai suku, terutama dari Jawa, sengaja didatangkan buat menetap di Lampung. Dari sinilah fondasi keragaman yang luar biasa itu mulai dibangun. Jadi, apa sih hasilnya setelah puluhan tahun program transmigrasi ini berjalan? Nah, sekarang kita lihat data demografinya. Disinilah jawaban dari pertanyaan utama kita tadi mulai kelihatan jelas banget. Ini nih yang menarik. Moto asli Lampung itu Saibumi Ruwajurai. Artinya, satu bumi, dua masyarakat. Ini mengacu ke dua kelompok masyarakat adat asli Lampung, yaitu Saibatin dan Pepadun. Tapi, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, realitanya sekarang, wah, jauh lebih ramai dari sekedar dua masyarakat. Tada! Dan inilah dia buktinya teman-teman. Lihat data ini baik-baik. Suku Jawa justru jadi etnis mayoritas di Lampung dengan angka fantastis, 64%. Jauh banget di atas suku asli Lampung sendiri yang ada di angka 13%. Belum lagi ada suku Sunda, Melayu, Bali, dan banyak lagi. Nah inilah dia. Ini jawaban telak kenapa Lampung dijuluki Indonesia kecil. Ini benar-benar potret Bhinneka Tunggal Ika dalam skala provinsi. Dengan campuran penduduk yang begitu beragam, otomatis kan, budayanya juga jadi super kaya dan unik. Dan nggak cuma itu, kekayaan alamnya yang luar biasa juga jadi ikut terangkat. Yuk kita intip sedikit. Coba bayangin, Lampung itu punya banyak banget harta karun budaya. Mereka punya aksara atau sistem tulisan sendiri loh, namanya Aksara Lampung. Keren banget kan? Terus ada kain tapis. Ini bukan sembarang kain. Ini tuh mahakarya tenun tangan yang disulam pakai benang emas atau perak. Nah, dari sisi alam, Lampung itu surganya kopi Robusta kelas dunia dan juga salah satu penghasil pisang terbesar se-Indonesia. Kebayangkan gimana kreatifnya orang sana ngolah hasil alam ini? Nah, ngomongin soal pisang yang melimpah, ini langsung kelihatan di kulinernya. Ada yang tradisional banget, kayak engka, kue lapis yang manis dan lembut, atau geguduh, ya ampun, gorengan pisang simple tapi ngangenin. Tapi ada juga yang modern dan jadi ikon oleh-oleh, yaitu pai pisang. Ini inovasi keren yang ngegabungin rasa kue Eropa dengan manisnya pisang asli Lampung. Bener-bener perpaduan budaya yang bisa kita cicipin. Kalau kita ngomongin Lampung, nggak mungkin kita nggak ngebahas soal raksasanya yang ikonik, Gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas. Tempat ini lebih dari sekedar destinasi wisata ya. Ini adalah benteng pertahanan dan pusat konservasi yang vital banget buat ngelindungin gajah-gajah kebanggaan kita. Eits, jangan kira keindahan alamnya cuma di hutan, pantainya juga nggak kalah juara. Ada pantai Gigi Hiu dengan bebatuan runcingnya yang dramatis banget, kayak gigi hiu raksasa. Atau coba deh ke Teluk Kiluan. Di sana kita bisa lihat ratusan lumba-lumba berenang dan lompat-lompat bebas di lautan. Wow, pengalaman yang nggak bakal terlupakan pastinya.
Oke, setelah kita jalan-jalan dari sejarah sampai keindahan alamnya, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan dan jawab tuntas pertanyaan di awal tadi. Jadi inilah jawabannya. Kenapa Lampung adalah Indonesia kecil? Karena provinsi ini adalah hasil dari dua hal besar. Lokasinya sebagai gerbang Sumatera dan sejarah panjangnya sebagai tanah tujuan transmigrasi. Dua hal ini menciptakan sebuah masyarakat yang super beragam, yang benar-benar jadi cerminan hidup dari semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah dengar semua cerita tadi, dari mulai budaya, makanan, sampai alamnya yang keren banget, bagian mana sih dari keberagaman Lampung ini yang menurut kalian paling menarik? Coba dong share pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya teman-teman, pembahasan kita soal Lampung ini sekaligus jadi episode penutup untuk seri Sumatera kita. Makasih banyak ya, udah ngikutin perjalanan kita menjelajahi pulau yang luar biasa ini. Tapi tenang, perjalanan kita belum selesai. Episode berikutnya, kita bakal nyebrang Selat Sunda dan memulai petualangan baru kita di seri Jawa. Siap-siap ya! Tapi sebelum kita lanjut ke Jawa, aku penasaran banget nih. Kalian yang lagi nonton, asalnya dari mana aja sih? Coba dong absen di kolom komentar, aku pengen tahu cerita kita ini sampai kemana aja. Oke deh, sekian dulu cerita kita tentang Lampung. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, tinggalkan komen, subscribe jika menyukai konten seperti ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.